Ya, Sebelum sudah tanya ini jawab, Teh. belum Kang, belum. Oh, Kita tanya jawab dulu Kang. Ini yang saya udah paling asik. tepuk tangan tadi Teh. Semangat Kang, seru Kang. Oke, jadi wah seru ya. Jadi tadi bicara tentang kemanunggalan, berbicara tentang bagaimana kita masuk ke dalam sistem apa namanya belajar tentang sistem gimana belajar keluar dari sistem, disadari bahwa kita lagi ada di sistem yang ya disamakan diseragamkan gitu ya, dan kita belajar untuk keluar dari situ untuk Iya, menemukan diri. Jadi yang satu saya highlight sih tadi Tesla lah atau siapapun receiver itu adalah orang yang menemukan dulu dirinya gitu, tidak menjadi orang lain. Jadi betul. ya, itu poin pentingnya. Dan itu sih Kang, yang paling menghentak adalah kalau sekarang sering meditasi nyari tempat yang sunyi mah cheating gitu ya. Cheating Tapi itu. belajarlah Gila. meditasi di tempat. Lila setuju Kang. Oke Kang, besok saya mau meditasi. Ah, tapi sekarang juga nyari tempat rame agak susah sih ya. Ya udahlah ya. Iya, karena kena PSBB ketat nanti. PSBB ketat. Oke Kang Diki, atur nuhun, kita ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Suara saya aman ya? Aman Mas Aryo, silakan. Oke. Aman, 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 aman. Ya, jadi kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya. Ya, Ya. silahkan Nah diizinkan. ya. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama ini, sebagian orang memandang bahwa kegiatan membaca alam itu ya adalah hal yang membuang waktu dan uang. Mungkin secara ekstrim membaca alam bisa dianggap aneh atau menistakan. Saya yakin Bang Diki pasti pernah mendapat feedback dari orang-orang tertentu seperti itu. Nah, tapi Iya. kalau ada insentif ekonomi secara langsung, misalkan berupa uang gitu ya dari hasil membaca alam, banyak orang yang menjadi tertarik. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menciptakan sistem agar ada insentif ekonomi saat membaca alam sehingga lebih banyak orang yang tertarik gitu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Oke. Jadi narik Iya. gitu ya, gimana caranya banyak orang untuk kebaca ke alam. Oke, terima Ya. kasih. Yang kedua, Oke, silakan. satu. Yang kedua, Yang nah kedua. yang kedua ini mungkin khusus untuk masyarakat yang terpinggirkan ya. Jadi cara praktis seperti apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat terpinggirkan, seperti mereka yang tinggal di kolong Terpinggirkan. jembatan, ya, Ya. yang tinggal di kolong jembatan misalnya, agar merasa tertarik untuk membaca alam. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Jadi ini mungkin Iya. berbicara yang satu tentang sistem, bagaimana menarik supaya orang lebih mencintai alam gitu, atau lebih tertarik ke alam, dan bagaimana kepada yang terpinggirkan dalam tanda petik gitu ya. Mangga Kang Diki. Iya. Berarti ya harus dilihat saya dulu ya. Karena saya kan contoh ya. Dari membaca alam saya jadi penemu. Dari penemu saya bisa berproduksi. Saya punya beberapa pabrik kan ya. Saya bukan orang miskin kasarnya mah. Oke. Jadi poinnya ketika ini udah langsung penyaksian bukti nyata bahwa membaca alam itu bisa bisa menghasilkan gitu ya Kang Diki ya. Iyalah. Oke. Orang-orang jualan minyak itu dari mana? Dari membaca alam kan, mencari kan titik minyak itu di mana. Meskipun mereka itu pakai alat misalnya. Untung mereka pakai alat, jadi masih banyak distorsi. Coba kalau misalnya mereka pakai alat yang diberikan langsung oleh Sang Maha Menjadikan di otak kita. Itu lebih akurat. Dan tidak keluar jutaan dolar untuk tes-tes, coba-coba mencari minyak gitu ya. Nah, seperti waktu dulu saya pernah nunjukkan yang namanya tambang batu bara, tambang minyak, dan sebagainya. Yang akhirnya saya berhenti. Karena seolah-olah saya menzolimi alam itu. Meskipun titiknya akurat, itu hanya sekedar pembuktian aja dulu. Oke. Nah, dari membaca alam itu sebetulnya, itu isinya adalah pohon duit loh. Cuman mungkin mungkin ya Kang, mungkin orang tuh nggak kuat sama prosesnya gitu ya. Dia harus baca dulu. Ya Kang Diki jadi sekarang kan nggak cuma setahun 2 tahun gitu ya kira-kira. Betul. Wah, saya dianggap aneh dari dulu. Oh, ini freakazoid katanya. Kalau sekarang masih nggak Kang? Masih. Oh masih. Masih. Kirain sekarang udah nggak. Iya, dulu dianggap freakazoid, sekarang dianggap alien. Keren lah. Oke Kang. Nah yang kedua Kang, apa upaya untuk bisa menyebarkan ini ke orang yang mungkin informasinya tidak terlalu banyak, atau mungkin ya kadar pendidikan atau kesempatan untuk mendapatkan informasinya tidak terlalu banyak, gimana Kang Diki? Begini, mereka yang terpinggirkan itu karena mereka memilih untuk jadi masyarakat seperti itu. Apakah mereka itu menyusahkan dirinya atau mereka sudah menyenangi
dengan keadaan mereka. Setiap keluhan keluhan mereka itu hanya keluhan di mulut saja. Tidak merubah mereka untuk berubah nasibnya sendiri. Nah, kalau misal tiba-tiba mereka kita ajarkan ya, Jang, atau Nak, gitu, atau siapapun lah, Mas, Pak, dan sebagainya yang di masyarakat pinggiran itu. Yuk belajar blending, bersatu dengan alam. Sia gering. Tiba-tiba ya. Iya, tiba-tiba jelek di depan mereka. Yuk belajar blending yuk, biar nanti kita akan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, tapi karena mereka sudah memilih tinggal seperti itu, dan mereka sudah tidak merasa terganggu oleh lingkungan seperti itu, dan mereka lihat saja mereka. Apakah mereka berkeluh kesah dan sebagainya? Mereka masih bisa ketawa ke TV kok. Diajak untuk pindah aja susah ya oleh Bu Risma waktu itu. Oleh Menteri Sosial loh. Diajak pindah gitu kan, dikasih rumah yang baru dan sebagainya, susah loh. Yang di bantaran kali dan sebagainya. Karena apa? Itu pilihan mereka. Oke. Pilihan. Yeah. Itu pilihan mereka. Tapi kalau misalnya kita ingin merubah mereka sesuai dengan apa yang kita lakukan itu memang butuh waktu. Maksudnya tidak sebentar lah. Yeah. Dan biaya yang sangat besar pula. Kita harus benar-benar menerjunkan diri kita dan fokus di sana. Bisa sebetulnya, sangat bisa. Kita bisa ajak mereka, tapi dengan satu syarat. 1, perut mereka kenyang. 2, mereka tidak susah. Karena ketika mereka kenyang, lalu mereka sudah hidup dengan nyaman, kita beri sesuatu yang sesuai dengan selera mereka, kenyamanan yang sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak usah repot sana-sini lagi, itu, ini, dan sebagainya. Nah, itu harus konstan. Dan ketika sudah konstan, mereka masuk ke zona nyaman. Ketika mereka memasuki zona nyaman, mereka sudah tidak akan bisa dibawa lagi ke sana yang sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan dan bercerita, dulu saya susah begini-begini, hidup di bantaran kali dan sebagainya. Itu bisa jadi cerita mereka. Dan sekarang mereka sudah hidup bersama semesta dan alam yang baru dengan mereka. Alam yang barunya itu apa? Apartemen. Apartemen, terus beri fasilitas dan sebagainya. Mereka diberi yang namanya mata pencaharian sendiri, sumbernya, sebagainya. Itu harus sepaket, Asli itu harus sepaket. Oke. Nah, satu itu yang tadi yang pertama juga itu belum selesai sebetulnya pertanyaan pertama itu. Mangga dilanjutkan. Apakah dengan yang namanya kita berkolaborasi, kita blending dengan alam itu akan ada hasil yang didapat karena di dunia yang materialistis sekarang ini semuanya diukur dengan materi kan ya. Materinya itu berarti dengan uang kalau kita itu sekarang. Kita menganggap semua materi itu adalah uang. Kenapa uang? Karena itu yang bisa ditukar jadi apa saja. Tidak zaman dulu, barter. Nah, sebetulnya sangat bisa ketika kita blending dengan semesta. Semesta akan memberikan ilmunya pada kita. Ketika ilmu itu kita terima, menjadikan satu produknya itu mulai kita mulai kita produksi, mulai kita jual dan sebagainya. Ya satu contoh lah, kita membuat yang namanya antiklan. Itu kan semesta yang memberikan. Semesta memberikan ketika yang namanya mulai terjadi yang namanya serangan virus. Dalam tanda kutip ya. Serangan virus, serangan bakteri, dan sebagainya. Nah, ketika semesta memberikan yang namanya jawaban untuk itu, kita lalu buat untuk meningkatkan antibodi dan sebagainya. Ini tidak bisa disebut vaksin ya, tapi sebetulnya ini adalah satu cara untuk meningkatkan antibodi, yang antibodinya itu akan melawan virusnya itu secara efektif. Jadi sehari juga beres tanpa komorbid, bisa gitu kan. Nah, dari sana itu kan ada yang namanya penghasilan gitu, kita bisa ngidupin orang dan sebagainya. Jadi dari semesta itu bukan kita saja yang
bisa dihidupi. Tapi orang lain pun bisa kita hidupi. Bahkan banyak orang lain yang terselamatkan. Begitu. Terus ada lagi misalnya, saya bikin yang namanya, misalnya ya, reaktor thorium, fusi dingin. Itu kan dari alam juga. Pengetahuan ini dari blending dengan alam semesta. Nah, mulai kita buat disesuaikan dengan bahasa kaumnya seperti sekarang. Itu baru saya upload tuh. Baru tadi saya upload. Di mana? Di thorium fusin di YouTube. Di YouTube, oke Kang. Apa channel YouTube Kang Diki? Apa namanya Kang? Investigasi Astral. Waduh, channelnya serem. Investigasi Astral. Oke. Investigasi Astral. Oke. Sugante Karena Asgar. Dari bukan Asgar itu sana jauh ya. Itu negerinya Thor. Bukan asli Garut. Oke Kang Diki, nuhun ya. Jadi poinnya benar ya, kita harus ya, mungkin ada. Saya juga tadi baru waktu Kang Diki bahwa ya semua juga kalau kita berurusan sama alam ya pasti menghasilkan, benar sih itu. Pasti menghasilkan, sangat menghasilkan. Yes Kang. Misalnya begini, kita jualan, kita bersatu dengan alam, kita mengetahui persis yang namanya padi itu maunya apa. Kita tanam padi secara organik dan secara baik, dan hasilnya itu jauh lebih baik daripada padi yang biasa. Oke. Dan orang-orang pasti ngejar. Pasti kan ada hasil ya. Oke. Ya semuanya itu pasti seperti itulah. Tinggal kita bagaimana menerjemahkannya ke dalam materinya. Cuma itu kenapa saya tidak bahas itu? Karena tujuan awalnya memang bukan itu. Yeah. Tujuan awalnya adalah saling memakmurkan. Oke. Saling memakmurkan itu bukan hanya dengan manusia, dengan semesta pun kita harus saling memakmurkan. Gitu tah. Nuhun Kang Diki, itu lama ya. Itu 2 pertanyaan lama. Kalimat terakhir tuh menarik tuh. Tujuannya bukan dalam tanda petik kapitalis misalkan ya. Tujuannya bukan dalam tanda petik bisnis yang besar atau tapi memakmurkan, dan dikomakan sama Kang Diki, pemakmuran itu bukan hanya manusia tetapi semesta alam. Sama kayak Samprazan tadi gitu. Nuhun Kang Diki, keren luar biasa.